Halo, welcome back again Sobat Fokuser di channel kesayangan kita Fokusin Bola. Nah, seperti biasa nih, hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Sebelum kita mulai, untuk Sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama ya di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, MU hampir mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk mengontrak bek Prancis Raphael Varane yang berumur 28 tahun dengan harga sekitar 50 juta euro atau 40 juta pound sterling. Raphael Varane telah menyetujui persyaratan pribadi sebelum pindah ke MU dan Real Madrid mengetahuinya. Sekarang, klub Spanyol telah mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dan negosiasi telah dimulai. MU ingin menurunkan harga yang diminta, tetapi biaya akhir akan sekitar 50 juta euro yang akan diminta tim La Liga Santander. Satu dekade setelah ia tiba di Madrid, biaya antar klub adalah satu-satunya elemen yang hilang untuk menutup pintu keluar Varane. Di sisi lain, MU takut mungkin menggunakan minat mereka untuk mengamankan kesepakatan yang lebih baik di Real Madrid. Oke, kabar selanjutnya dilansir dari Mundo Deportivo. MU sedang mempertimbangkan untuk menggunakan penyerang Perancis Anthony Martial dalam kesepakatan pertukaran untuk mendapatkan striker Borussia Dortmund dari Norwegia, Erling Braut Haaland. MU tetap tertarik untuk mendapatkan striker Borussia Dortmund Erling Haaland musim panas ini dan diperkirakan akan menggunakan penyerang Perancis Anthony Martial dalam upaya untuk mengontraknya. United menjadikan Haaland sebagai target penyerang utama mereka beberapa bulan lalu, tetapi kemudian mengubah prioritas mereka. Alih-alih merekrut Jadon Sancho dan mengejar kesepakatan untuk Raphael Varane dari Real Madrid dan Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Wah, bakal gila banget sih MU kalau berhasil datangin Haaland. Oke, di berita selanjutnya dilansir dari Mail, kabarnya MU juga sedang mempersiapkan tawaran untuk bek Sevilla berusia 22 tahun Jules Koundé, rekan setim Varane di Prancis. United mendorong ke depan dengan kepindahan bintang Real Madrid Varane, tetapi Ole Gunnar Solskjaer juga tertarik pada kesepakatan untuk rekan setim internasional Varane, Koundé. Solskjaer telah menjadikan pertahanan sebagai salah satu prioritas utamanya musim panas ini, dan Koundé telah berada di daftar buronan United dalam beberapa waktu. Koundé yang menjadi bagian dari skuad Prancis di Euro musim panas ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di Eropa sejak bergabung dengan Sevilla dari Bordeaux pada tahun 2019. Wah, Ole kayaknya benar-benar lagi cari bek baru ya. Oke, di berita selanjutnya dilansir dari Twitter Fabrizio Romano, Borussia Dortmund tampaknya akan menyegel kepindahan 26 juta pound sterling untuk target Liverpool Donyell Malen. Mereka melihat PSV Eindhoven dan penyerang Belanda itu sebagai pengganti langsung untuk penyerang Inggris Jadon Sancho setelah pemain berusia 21 tahun itu pindah ke MU. Bagian pertama dari dokumen telah ditandatangani untuk pindahan Donyell Malen ke Borussia Dortmund. PSV akan menerima 30 juta pound sterling, kesepakatan akan diumumkan setelah medis selesai. Liverpool belum pernah mengajukan tawaran resmi untuk Malen. Minat ya, tapi nggak ada tawaran resmi. Wah, Liverpool kira-kira beli winger siapa ya? Oke, di berita selanjutnya kita balik lagi nih guys ke The Red Devils. United percaya bahwa mereka mungkin dapat mengontrak gelandang Spanyol Saul Niguez dari juara La Liga Atletico Madrid dengan harga sekitar 45 juta pound sterling. Pemain berusia 26 tahun itu juga telah dikaitkan dengan Barcelona dan Juventus. Pemain berusia 26 tahun itu telah berada di radar United untuk beberapa waktu meskipun klausul pembeliannya senilai 128 juta pound sterling merupakan hambatan yang jelas. Namun dengan Atletico di bawah tekanan keuangan yang meningkat, ada kepercayaan yang berkembang bahwa kesepakatan dapat dicapai pada jendela ini lebih dekat dengan 45 juta pound sterling. Kayaknya Ole mau banyak beli pemain nih ya. Kalau menurut kalian, perlu nggak sih Saul Niguez ini ke MU? Oke, di berita selanjutnya, Juventus telah menjadwalkan pembicaraan baru dengan Sassuolo saat mereka meningkatkan pengejaran gelandang Italia Manuel Locatelli yang juga dikaitkan dengan Arsenal. Locatelli muncul sebagai target transfer nomor 1 Juve setelah musim 2020-2021 yang mengesankan di Sassuolo, yang diikutinya dengan membantu Italia memenangkan gelar utama ke-6 mereka di kejuaraan Eropa musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun itu juga sangat dikaitkan dengan Arsenal, tetapi lebih memilih untuk pindah ke Bianconeri dan bermain di Liga Champions. Dengan Juve akan membuka kembali negosiasi dengan klubnya saat ini. Oke, di berita selanjutnya, PSG telah mengadakan pembicaraan dengan agen Kalidou Koulibaly karena mereka mempertimbangkan kepindahan bek Napoli dan Senegal yang berusia 30 tahun itu. Tiba-tiba disambut terlepas dari kenyataan bahwa untuk beberapa waktu sekarang tidak ada apa-apa selain pembicaraan tentang penjualan hipotesis Koulibaly dan Fabian, serta pembaruan kontrak Insigne. PSG tentu akan bergerak cepat untuk mendatangkan Koulibaly dan menduetkan bersama Sergio Ramos.
Wah asli nih kalau beneran dibeli bakal kuat banget nih backnya PSG. Sekarang sama Kimpembe aja udah kuat, apalagi kalau sama Koulibaly ditambah kipernya juga Donnarumma. Udah deh, jadi udah nggak bisa dibobolin lagi kayaknya. Oke, di berita selanjutnya, gelandang Spanyol Isco tidak akan ditawari kontrak baru oleh Real Madrid. Kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang. Kedatangan Ancelotti sama sekali tidak akan mengubah situasi Isco di Real Madrid. Klub kulit putih terus ingin menjual pemain tersebut untuk mencegahnya pergi secara gratis pada musim panas 2022. Tetapi kedatangan Ancelotti juga membuat Isco tetap semangat dan menampilkan yang terbaik guna mencuri perhatian Carlo Ancelotti. Kabar yang beredar pun juga AC Milan siap menampung Isco karena AC Milan sekarang sedang mencari gelandang serang baru untuk menggantikan posisi yang ditinggal oleh Calhanoglu ke Inter Milan. Buat kalian nih yang fans Real Madrid, udah rela belum nih ditinggal Isco? Oke, di berita selanjutnya, West Ham United bisa pindah untuk pemain internasional Inggris dan Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain jika mereka tidak dapat mengontrak gelandang West Brom Brazil yang berusia 25 tahun, Matheus Pereira. West Ham bisa melihat ke pemain tersebut untuk meningkatkan lini tengah mereka di musim ini. Gelandang Inggris adalah pemain yang bisa dilepas oleh manajer Anfield Jurgen Klopp saat ia membentuk kembali skuadnya untuk musim baru. Manajer The Hammers David Moyes sedang mempertimbangkan kemungkinan tawaran pinjaman untuk mantan gelandang Arsenal yang telah menghabiskan waktu di depan untuk The Reds pramusim ini dengan absennya Roberto Firmino. Wah, kayaknya setelah gagal dapat Lingard, Moyes langsung cari yang lain ya. Oke, di berita selanjutnya, Newcastle United dapat beralih ke Chelsea dan gelandang Inggris Ross Barkley jika mereka gagal untuk menandatangani rekan senegaranya Joe Willock dari Arsenal. Kabarnya, Steve Bruce masih ragu dengan 4 gelandang mereka, yaitu Isaac Hayden, Jeff Hendrick, Sean, dan Matty Longstaff. Oke, di berita selanjutnya, gelandang Leicester City Hamza Choudhury mendorong untuk dipinjamkan ke Newcastle. Mantan pemain internasional Inggris U21 melihatnya sebagai kesempatan untuk bermain reguler di tim utama. Jika Willock bergabung kembali, opsi lini tengah Newcastle terlihat terbatas. Jika ada kemungkinan Bruce masih bisa mengejar gelandang pinjaman lain. Dengan Choudhury, kemungkinan akan menonjol dalam daftarnya. Playmaker Leicester City adalah target pinjaman Januari lalu, hanya untuk Brendan Rodgers untuk memblokir langkah dari King Power. Tetapi Choudhury mendapatkan dirinya menendang tumitnya di paruh kedua musim lalu karena ia gagal mempertahankan tempat di Leicester pertama. Oke, di berita terakhir, pemain sayap Argentina Eric Lamela hampir menyelesaikan kepindahannya dari Tottenham ke Sevilla dengan penyerang Spanyol Bryan Gil bergerak ke arah yang berlawanan. Semuanya telah disepakati antara pemain berusia 29 tahun dan klub Andalusia setelah pertemuan minggu ini. Dengan Lamela akan menandatangani kontrak 3 tahun yang akan membuatnya tetap di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan hingga 2024. Gil for Lamela nih. Gimana buat kalian yang fans Spurs? Setuju nggak sama keputusan ini? Oke, sekian ya beritaan bola hari ini. Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritaan hari ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Fokusin Bola. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu ya. See you and bye-bye.